Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa shalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihi wa bi sunnatihi ila yaumiddin. As'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid dini wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Amin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita bisa kajian lagi, dan mohon maaf saya ini ya agak kurang bersemangat, kayaknya kurang tidur, tapi nggak masalah, mudah-mudahan kita bisa tetap semangat untuk kajian kelas eteril ini. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas tentang ilmu suluk, bertemakan sholat sebagai amal sholih. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu untuk membaca syarah dari Al-Qahtani melalui kitabnya yaitu Hisnul Muslim. Boleh saya persilahkan untuk Teh Rifa, boleh Teh Rifa? Sebentar. Boleh. Mantap. Yang mana, Basur? Yang ini dulu aja. Doanya yang subhanakallahumma. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ya ya Allah ya Tuhan kami, dan bagimu segala puji ya Allah, ampunilah aku. Taqaddama syarhuhu kamilan fi hadisil matni raqam arba'ah wa salasin wa huwa min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Telah lalu syarahnya secara sempurna di hadis yang nomor ke-34, dan hadis itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruhi. Subuhun di sini apa artinya, Basar? Maha suci engkau. Mas engkau kudusun sama ya, suci juga. Ya. Rabbul malaikati waruhi, Tuhannya para malaikat. Ruh di sini apa? Jibril. Roh di situ apa? Ruh di sini Jibril. Jibril. Oh, iya. Taqaddama syarhuhu kamilan fi haditsil matni raqam 35 wa huwa min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Telah lalu syarahnya secara kamil dalam hadis nomor ke-35, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, ya Allah, kepadamu aku sujud dan kepadamu pula aku beriman. Walaka astamtu, dan kepadamu aku berserah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, wajahku bersujud kepada yang menciptakannya, wasawwarahu, dan yang membentuknya, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, wasyaqqa apa syaqqa idza sama'u syaqqat. Insyaqqo itu terbelah kalau insyaqqo. Syaqqa apa syaqqa? Syaqqa ya.
Bentar. Sok mas Sambil buka kamus loh ini teh. doa sujud tilawah pada ditafalin hilal syakko, ada yang tahu nggak syakko? Ini di kamus semuanya itu membelah, Oh, terbelah, meratakan, memecah. terenyuh aja berarti kalau gitu. Syakko sam'ahu, Gimana Mas Ar? terenyuh tuh ini apa ya? Kan maksudnya ini penglihatan. Bentar, bentar. Oh iya, Dan terenyuh aja dulu. pendengarannya dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah sebaik-baiknya khalik pencipta. Ini nyahnya bukan nyah ke Allah ya, yang syakko sam'ahu. Oh, Tapi nyahnya ke wajhi si salah. Oke. gimana? Jadi gimana yang tadi? Iya benar. Jadi terenyuh pendengarannya dan penglihatannya, yaitu Oh, yang itu. nyahnya di Ya, situ ke wajhi. ya. Oke. Sip. Langsung ke sini. Kebikinnya Masya Allah ya. Masya Allah. Ma yustafadu minal hadisi. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-awwal, as-sujud lillahi ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, wal idghani tar, kecil. Wal idghani li kibriyaihi samrotan min thimaril imani shadiki walladhi huwa natajun itu teh. Terusin dulu. Bingung nahan Oh ini ya. aja. Gimana artinya? Walladhi huwa natajun, gimana? Ya terusin. Walladhi huwa nitajun haqiqatil istislami bil qalbi wal qalibi. Dan yang itu bertekuk lutut kiberia Atas kemahabesarannya. dan bertekuk lutut atas kemahabesarannya sebagai buah dari buah keimanan yang sodik dan sebagai produk dan merupakan hasil dari hakikat berserah dengan hati dan qalib apa? Orang yang punya hati. Oh, dengan hati dan orang yang punya hati. Istihdarul muslimi li badi'i khalqillahi wa annahu syaqqa li ibadihi sam'an wa absaran wa af'idatan wa annal abada mas'ulun an hadhihi ni'ami. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Diminta hadir, memintakan kehadiran seorang muslim, gimana ya? Itu bukan ngertiinnya. Gimana ulang? Maaf. Memintakan hadir seorang muslim, gimana ya? Kehadiran, apa ya? Kata-katanya. Ya boleh gitu. Istighfar menghadirkan aja, atau seorang muslim menghadirkan. Nah itu.
ibadi khalqillah terhadap bahwasanya dia yang telah jadi itu syakonya di sini. Nah, ini yang membuat terenyuh siapa? Allah ibadihi terhadap hamba-hambanya. Sam'an berupa pendengarannya, wa basoran pandangannya, wa afidah dan juga hatinya. Jadi tadi itu gimana? Gimana? Jadi syako di situ gimana? Allah yang mengenyuhkan. Oh ya, ngerti. Dan sungguhnya Allah yang mengenyuhkan bagi hambanya berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, dan bahwasanya setiap hamba itu bertanggung jawab bertanggung jawab atas segala nikmat ini. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Arabi' taqrirun anna Allah huwa al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru wa anna hadhihi Salis dulu. asma'a muta'alliqatun oh Salis. khalqullahi Yang huwa ijadun min adamin wa khalaqa ghayrahu sina'atun wa laysa insya'an aslan qala Allah ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Penciptaan Allah adalah mengadakan sesuatu dari ketidakadaan dan Allah telah menciptakan. Nah, itu wa khalqu ghairi. Adapun cipta yang lainnya itu disebut sinaatun, yaitu buatan. Walaysa insya'an aslan. Ya. Adapun penciptaan dari selainnya itu adalah sina'atun ya sina'ah walaysa insya'an aslan dan bukan sesuatu yang baru tumbuh. Gimana ya ngertinya? Secara asal sebagaimana Ta'ala berfirman fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Arabi' taqrirun anna Allah huwa al-khaliqu al-bari'u al-musawwir ta'aliqatun bil dzalika la munazi takrir bahwasanya Allah adalah yang pencipta al-bari yang pencipta juga ya. Al-bari itu. Pencipta dan yang sama-sama intinya menciptakan gitu ya, semua ini teh. Mirip. Dan bahwasanya nama-nama ini berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, ya menentukan takdir dan setiap sesuatu ini tidak ada pertentangan bagi Allah padanya. Al-khamis al-farqu bainal khaliqi wal bari'i wal musawwir. Nah, ini perbedaan antara al-khaliq, al-bari dan al-musawwir. Al-khaliqu qala al-khitabi itu siapa namanya? Wallahu alam khotobi atau fitobi. Terusin. Oh iya. Huwa mubdi'u lil khalqi wal mukhtari'u lahu ala ghairi misali sabiqin qala Allahu hal min khaliqin ghairullah. Salah. Amma fi ya sok. Amma fi na'util adamiyyina fama'nal khalqi huwa at-taqdiru. Kaqaulihi anni akhluqu lakum minat-tini kahiyati thair. Al-khaliq sebagaimana dikatakan oleh Al-Khotobi atau Al-Khitobi adalah yang menciptakan, yang membuat sesuatu yang baru ya.
dalam penciptaan, dan yang menemukan baginya, penemu gitu kan, ikhtara itu, baginya atas sesuatu yang telah ada sebelumnya. Firman, hal min khaliqin ghairu, dan dalam ini na'ud di sini apa? Gimana? Na'ud di sini apa? Oh, naut di sini sifat Oh, nah, Bani Adam. sifat adami, maka makna al-khalqu adalah at-taqdir. Sebagaimana Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari tanah sebagaimana keadaan burung. Al-Bari qala Ibnu Katsirin wal bar'u huwa al-faryu wa huwa at-tanfizu wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila wujudi wa laisa kullu min qadar wa laisa kullu man qadara syai'an wa ratabahu yaqdiru ala tanfizihi wa ijaduhu siwallahi. Itu harokat Allahnya apa, Basar? Allahu. Siwallahi. Siwallahi azza wa jalla. Al-Bari, Ibnu Katsir berkata, Al-Bar'u adalah Al-Faryu. Al-Faryu itu apa? Al-Faryu itu apa, Basar? Lagi mikirin bahasa Indonesianya. Apa ya? Tanfidz sering dipakai. Tanfiz, pelaksanaan gitu. Lupa aku ke Indonesia. Berkembang, pertumbuhan. Yang Al-Faryu itu. Tanfidz, nafadha yunafidhu. Idros itu izhar. Ini poin ini lewat aja ini. Karena banyak yang lupa ini. Al-Musawwir. Al-Musawwir huwa alladhi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifatin wa hay'atin mutabayinatin minat tuli wal qasri wal hasani wal qabhi wadzukurati wal anusati kulli wahidin bisuratihi al-khassati. Al-Musawwir adalah yang jangan menumbuhkan atau apa ya? Yang menciptakan apa tuh ansya di sini enaknya? Membentuk ciptaannya, yang menjadikan ciptaannya atas bentuk yang berbeda-beda dan keadaan yang mutabayyinah, jelas, gimana? Dari tinggi, pendek, bagus, jelek, laki-laki, perempuan, bentuknya yang khusus. Lajeng Hilma mangga. Nomor 6 sadisan mu'taqidu ahli sunnati wal jamaah.
Mu'taqidu ahli sunnati wal jamaah. Mu'taqidu ahli sunnati wal jamaati anna Allah lam yazal khaliqan mata sya'a wa kaifa sya'a wa la yazalu liqaulihi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa annahu lahu sifatul khalqi qabla an yakhluqa. Qala at-Tahawiyyu walaysa ba'dal khalqi istifada ismil khaliqi wala bi ihdathihi al-bariyati istifada ismil bari wa dzalika min kamalihi wala yajuzu an yakuna faqidan li hadzal kamali au mu'attilan lahu fi waqtin minal awqat. Qala Allahu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Wa yadkhulu fi jumlatin makhluqatihi af'al ibad wa annahum mu'akhidhuna 'alaiha wa hiya waqi'atun bi masyiatihi wa qudratihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala 'azza wa jalla wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa qala 'azza wa jalla Allahu khaliqu kulli syai'in. Ini anak ambil alih ya artinya soalnya takut keliru. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa sifat Allah sebelum Allah melakukan hal tersebut, sifat tersebut sudah ada. Jadi contoh Ar-Razzaq itu sudah ada sebelum Allah menjadi Maha Rezeki, Maha Pemberi rezeki. Al-Khaliq itu sudah ada sifatnya sebelum Allah menciptakan alam semesta. Nah, jadi ini keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah itu disebut Al-Khaliq, Al-Musawwir, Ar-Razzaq ketika Allah sudah melakukan itu. Adapun ketika Allah sebelum melakukannya, maka Allah belum Ar-Razzaq, Allah belum Al-Khaliq, Allah belum Al-Kalam atau Al-Mutakallim dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifatnya baik itu sesudah ataupun sebelum itu tetap ada atau sudah ada sifatnya. Terus 40. Oke, dicukupkan untuk tadarasan kitabnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi terkait sholat sebagai amal soleh. Ana mohon izin ini ya, materinya memang bukan materi untuk hari ini, jadi ini materi yang pernah Ana kasih juga sebelumnya ibu-ibu, jadi mohon izin maaf nggak khusus untuk kelas ini karena nggak waktuan juga. Insya Allah akan sama muatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Jadi pertama yang paling utama kelihatan ya. Oke. Pertama dan yang paling utama adalah tentang meyakini bahwa sholat itu bagaimana secara bahasanya. Jadi sebelum kita tahu sholat itu adalah ibadah
mahdoh atau ibadah yang sudah ditentukan, baik itu kaifiatnya sampai ditentukan rukunnya sebagai rukun Islam, kita harus tahu dulu secara bahasa gimana sih doa. Salat itu ternyata salat itu secara bahasa adalah ad-du'a dan ar-rahmah. Disebut doa. Kenapa doa? Karena umumnya salat yang kita lakukan hari ini adalah berkaitan dengan doa. Jadi nggak mungkin ada orang yang sholat tapi ternyata nggak berdoa kepada Allah. Baik itu di dalam takbiratul ihramnya atau setelah takbiratul ihram yaitu baca Al-Fatihah atau rukunya atau i'tidalnya itu merupakan sebuah doa yang dimana doa tersebut bisa zikir. Zikir yang dimaksud adalah mengingat Allah atau isti'anah atau istighosah atau istighosah. Ya isti'anah atau istighosah. Kalau isti'anah kan memohon pertolongan yang kita nggak mendesak gitu minta. Kalau istighosah itu mendesak harus langsung dijawab pada saat itu juga. Itu tentang doa. Apa dalilnya? Ini bisa diperhatiin tentang dalil-dalilnya. Wa sholli alaihim inna salata sakanun lakum. Dan berdoalah bagi mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Lalu selanjutnya yang dikutip dari sebuah hadis tentang ketika seseorang diundang ketika seseorang diundang maka bukan wajib, harus, mesti, atau dia punya hak untuk menjawabnya. Fa'in kana muftiran falyut'am atau falyat'am. Tatkala dia itu sedang berbuka atau tidak saum, maka dia berhak untuk menyantap hidangan yang ada. Wa in kana sha'iman falyusalli. Namun ketika dia saum, falyusalli, hendaklah dia mendoakan si orang yang mengundang. Jadi bukan falyut'am juga atau falyuftir. Enggak. Jadi enggak disuruh untuk berbuka. Nah kan sekarang zaman sekarang tuh kalau di saum ada undangan nih, malah buka aja deh, lebar kan. Nah, nggak gitu, tapi fal yusolli, doakanlah. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, ternyata soiman di sini bukan soiman Ramadan tentunya. Jadi sudah menjadi hal yang normal dan biasa ketika para sahabat itu berlomba-lomba untuk saum sunnah. Nah, jadi nggak aneh lagi kalau misalkan ada yang saum sunnah di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian, bagaimana dengan hari ini? Kan pertanyaannya gitu. Apakah masih sama? Maaf, terputus. Apakah kebiasaan tersebut masih sama atau tidak? Ternyata kan memang tidak. Ini menjadi jawaban dari kekhawatiran Rasulullah, yakni zaman Nusrobir Aladin, ya, yakni zaman Nusrobir, yakni ala nasi zaman Nusrobir ala dinihi fihim kal qabidi alal jamri. Nah, jadi ternyata kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjawab hari ini, yaitu akan ada zaman kelak, zaman usobiri ala dini, orang yang bersabar untuk mengaplikasikan ajarannya atau ajaran Islam kal qabidi alal jamri, layaknya orang yang sedang memegang bara api. Apa maksudnya?
udah nggak banyak lagi orang-orang yang sabar untuk berpegang teguh mengaplikasikan Islam. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena kan kalkobi di alal jamri. Siapa sih yang mau megang bara api? Kan nggak ada. Banyak yang enggan untuk memegang Islam. Banyak yang enggan untuk mengaplikasikan ajaran Islam. Makanya nggak aneh kalau hari ini masih atau sudah banyak orang-orang yang abai atau malah merasa tabu ketika seseorang melaksanakan yang dimana itu adalah amalan yang sudah normal dilakukan orang muslim. Contoh konkretnya adalah sholat berjamaah misalnya. Ada orang yang bilang, ih ini gaya, sholat ini sholat berjamaah, we. Nah, seolah kan sholat berjamaah itu menjadi hal yang tabu bagi mereka. Orang yang berjamaah itu ya orang yang solih, yang dimana mereka nggak tahu orang solih itu yang kayak gimana kan. Nah, jadi ini ya beginilah mengapa normalisasi ilmu agama itu penting. Yang pertama, yang kedua, anggapan orang terhadap ajaran Islam itu masih dalam abnormal. Apa maksudnya? Ketika seseorang ingin disebut normal, tentu jawabannya adalah harus sesuai dengan kondisi ideal. Bagaimana kondisi ideal di dalam ajaran Islam? Tentu mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Jawabannya cuma dua, antara menjadi normal atau menjadi abnormal. Itu tentang ad-du'a. Ar-Rahman nggak saya kutip dari sini. Kalau Ar-Rahmah itu yang di surat Al-Anbiya gitu, tentang salawat. Aduh, ya ayyuhalladzina amanu pokoknya mah orang beriman di direndengkeun sareng malaikat disuruh untuk bersolawat sallu alaihi wasallim taslima gitu. Lupa. Nah, itu maksudnya rahmat, bukan bersolawat atau salat, tapi rahmat. Doakanlah dengan meminta rahmat melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syar'i ibadatullahi ta'ala dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin makhsusatin muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Nah, adapun secara syara simple, ibadah kepada Allah Ta'ala yang memuat berbagai perkataan dan pergerakan yang dikenal serta dikhususkan. Nah, di sini ini menjadi tolak ukur bagi kita semua. Jadi, sholat itu punya rukun qaul, punya rukun af'al. Rukun qaulnya ada 6. Yang pertama adalah takbiratul ihram. 6 atau 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, Al-Fatihah, yang ketiga sholawat kepada Nabi dalam tasyahud, yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, yang kelima salam yang pertama, Assalamualaikum. Nah, itu yang pertama. Itu rukun. Apa maksudnya? Kalau misalkan nih ada teman-teman di sini, salam pertama udah beres, tiba-tiba kentut, itu sah sholatnya. Tapi kalau salam pertama belum beres, kentut, gak sah sholatnya, batal dan harus mengulangi. Itu maksud dari rukun yang qauli. Adapun rukun af'al itu ada 6, berarti ada 5 ya tadi rukun qaul. Rukun af'al ada 6. Yang pertama adalah
berdiri di saat dia sanggup, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat duduk di antara dua sujud, yang kelima duduk tasyahud akhir, yang keenam kurang. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud. Nah, sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Itu tentang aqwal dan af'al. Nanti ada lagi rukun qalb. Apa rukun qalb? Itu niat. Di rukun qalb di sini, dan ini anak afwan belum mengawali pembagian tersebut. Anak kutip dari madhab Syafi'i melalui kitab Safinatun Najah. Jadi barangkali ada yang berbeda, itu artinya beda bahan rujukannya. Karena kebetulan kami masih belajar di Safinatun Najah, belum ke madhab yang lain. Itu tentang rukun qaul, rukun af'al, dan rukun qalb, yaitu niat. Lalu selanjutnya yang keempat rukun maknawi. Apa rukun maknawi? Maknawi itu mualah, harus berurutan. Jadi nggak mungkin ada takbir, habis itu sujud langsung ruku. Nah itu nggak boleh. Kalau ada yang kayak gitu, tentu jawabannya nggak sah sholatnya. Itu yang rukun 4 berarti ya rukunnya. Qaul, af'al, qalb, dan maknawi. Nah, itu 4. Dan yang terakhir ada nanti disebut ab'ad. Apa ab'ad itu? Sunnah yang dimana menjadi bagian dalam sholat dan harus ada. Sekiranya nggak ada sunnah ab'ad ini atau terlewatkan, maka diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, apa aja itu? Ada 4. Tapi kalau di madhab Syafi'i ada 7 sebenarnya. 4 yang saya sebut itu adalah yang pertama tasyahud awal, duduk tasyahud awal, yang kedua bacaan tasyahud awal, yang ketiga sholawat kepada Nabi, yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 3 yang lainnya adalah kunut, bacaan sholawat di dalam kunut, dan yang terakhir bacaan kunut, bacaan kunut, dan salawat kepada Nabi di dalam kunut. Oke. Kunut, maaf. Berdiri saat kunut, bacaan kunut, dan salawat kepada Nabi di saat kunut. Jadi itu ada 7 bagi madhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah yang menjadi tolak ukur sangat penting bagi, atau yang kami ambil adalah 4 selain yang 3 tadi. Oke, itu tentang pembahasan sholat. Karena kenapa harus paham rukun dan ab'ad? Karena itu menjadi tolak ukur. Ketika kita luput dari yang itu artinya sholat kita pun menjadi tidak sah nantinya. Nah, minimal kita tahu yang itu dulu sebelum kita tahu yang lebih mendalam. Contoh khusyuk, tumakninah. Itu kan sunnah dalam sholat. Itu menjadi bagian yang pelengkap dari rukun-rukun yang tadi. Makanya jangan sampai kita ngebahas khusyuk dan lain sebagainya, tapi ternyata kita masih lalai di rukunnya. Kita masih lalai di rukun qalb tentang niat. Ongkoh sholat tapi niatna kamana wae. Mikiran kunci, mikiran tuang naon dan lain sebagainya. Nah, itu kan permasalahan niat. Yang dimana niat itu nggak di awal aja sebenarnya. Berlaku di pertengahan sampai di akhirnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan niat itu kan al-qasdu, tujuan. Ketika tujuannya awalnya itu adalah sholat, lalu pertengahannya malah menggugurkan kewajiban, berarti kan berubah niat dari
esensi sholat tersebut. Itu tentang definisi. Nah, itu tentang definisinya. Lalu dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam. Ini menjadi patokan, bukan diawali dengan niat, akan tetapi diawali dengan takbir, karena niat hanya sebatas syarat dari sholat. Adapun disebut rukun kolbi tadi, apa maksudnya? Rukun kolbi itu di saat sudah mulai sholatnya harus dijaga niat yang menjadi syarat tersebut. Nah, ini tentang periodisasi kita lewat saja kan, bukan bahasan kita ini. Bukan sholat, juga bahasan kita langsung ke hadis terakhir. An Abdullah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata yauman. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hari beliau pernah menyampaikan mengenai sholat. Beliau pernah menjelaskan tentang sholat. Faqala, beliau bersabda, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran. Siapa saja yang menjaganya, menjaga sholat yang 5 waktu, dia akan mempunyai cahaya. Wa burhanan, bukti, wa najatan, keselamatan dan keselamatan. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Andai kata nantinya dia tidak menjaganya, kelak dia nggak akan mungkin bisa merasakan 3 aspek yang tadi. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak setelah dia tidak akan merasakan 3 aspek tadi, dia akan dibersamakan dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nah, ini menjadi tolak ukur kita semua. Ternyata sholat itu kaitannya bukan tentang ta'abudi saja, bukan tentang ibadah. Yang dimana ibadah itu pasti kaitannya hablum minallah, kaitannya kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita membahasakan sesuatu itu dengan ibadah, pasti yang kita tuju adalah Allah atau Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Pasti kita tidak mikirin bagaimana kita interaksi dengan sesama misalnya. Kenapa? Karena ibadah kaitannya. Yang dimana ibadah itu abidah yang budu atau abadah yang budu, mensungkurkan diri atau menundukkan diri atau menghinakan diri. Maksudnya kan itu menghinakan ke Allah, menghinakan diri kita kepada Allah. Nah, makanya di sini kenapa disebut sholat itu menjadi amal soleh? Patokannya nanti di surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau kita bahas dalam periodisasi sholat, ini menjadi dalil untuk semua nabi ternyata memiliki syariat sholat. Nah, mana dalilnya? Nah, dalilnya itu adalah ini. Meskipun nanti ada dalil-dalil yang lain, tapi itu dalil yang lain itu tidak bersifat umum, kata para ulama. Adapun yang bersifat umumnya itu adalah dalil surat Al-Ankabut ini ayat 4. Wa aqimis sholata dan sempurnakanlah oleh kalian atau olehmu sholat. Jadi aqoma yuqimu sering kita dengar dengan mendirikan, tapi mungkin ini nggak bisa kita katakan atau kami katakan keliru, tapi belum tepat. Kenapa? Karena kalau mendirikan itu artinya apa yang harus kita dirikan? Oh, ternyata yang harus kita dirikan sholat.
Lalu setelah kita mendirikan, apa yang akan kita rasakan? Nah kan, jadi mendirikan itu seolah-olah kita tuh sedang membangun dari awal ke tahap akhir. Nah, mendirikan kan kayak gitu. Nah, makanya pengertian yang lebih tepat itu akoma yukimu adalah menyempurnakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sholat, maka sempurnakanlah rukunnya. Ketika kita sholat, maka sempurnakanlah sunnahnya. Jadi, jangan sampai setengah-setengah. Makanya, kenapa nanti di ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was sholat. Mohon tolonglah bis sabri was sholat. Dengan sabar atau saum dan sholat. Kenapa kita harus mohon tolong dengan sabar dan saum? Karena ternyata dengan sabar dengan saum dan sholat, karena ternyata sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Ini hakikat dari sholat. Hakikat sholat itu tentang tahsya. Tahsya. Tanha. Tanha itu mencegah. Mencegah dari apa? Fahish. Apa fahish itu? Fahish itu segala hal yang dianggap buruk. Tanpa kita bicara agama, itu sudah buruk. Contoh, mencuri. Tanpa kita bicara agama, mencuri itu sudah buruk. Mabok. Tanpa kita bicara agama, mabok itu sudah buruk. Kenapa? Ini jadi nggak jelas kan. Diajak ngobrol, malah ngejawabnya kemana aja. Atau narkoba, atau hal-hal lain yang dimana keburukan-keburukan yang tanpa kita bicara agama pun itu sudah dianggap buruk. Nah ini tanha anil fahsya. Ternyata sholat itu hakikatnya akan memberikan dampak untuk mencegah dirinya anil fahsya, dari perbuatan fahsya wal mungkar. Adapun kemungkaran itu maksudnya segala hal yang dianggap yaitu mungkar itu dari ingkar itu nanti kaitannya sama kufur. Bisa dikatakan munkar itu hal-hal yang sifatnya mengabaikan, lalai, dan lupa. Nah, jadi kalau munkar lebih berkaitan dengan agama. Ketika kata agama A, kita malah B. Padahal kita tahu yang harus kita lakukan itu adalah A. Nah itu munkar. Adapun fahsya itu segala keburukan yang tanpa agama pun sudah dianggap buruk. Hanya di sini disebutnya keji dan perbuatan keji. Nah, dari sini kita bisa menyadari ternyata keburukan yang dimaksudi itu keburukan yang pasti berkaitan erat dengan hablum minan nas. Makanya kedepannya jika seseorang ingin mendapatkan sholat yang berkualitas, bukan lagi tentang dia menangis atau tidak, bukan lagi tentang lama ataupun tidaknya, tapi bagaimana dari sholat itu, apakah dia memberikan dampak baik atau tidak. Ketika seseorang sholat dan beres sholatnya, tapi meneruskan untuk melaksanakan riba, maka sholatnya tidak menjadi dampak baik untuk dirinya. Itu artinya sholatnya belum tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi ketika seseorang sudah sholat, lalu menjadikan keimanannya itu naik, menjadikan dirinya ingin berdampak baik terhadap masyarakat, ingin memaksimalkan kebermanfaatan, itu artinya sholatnya menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Inilah hakikat sholat. Kenapa disebut sholat itu pasti ada dalam semua agama? Maksudnya sholat itu tentang doa. Ketika orang sudah berdoa, itu artinya orang tersebut sudah sadar kerendah diriannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia sadar apapun yang dia lakukan pasti ada konsekuensi dari sang pencipta.
Makanya inilah kenapa sholat sebagai amal soleh kaitannya hablum minanas dan bisa kita ukur. Seseorang bisa mendapat sholat yang benar-benar sempurna adalah orang yang memberikan dampak baik setelah sholatnya. Semakin banyak dia sholat 5 waktu yang tadi, maka semakin banyak pula kebermanfaatan yang dia tebar. Ini yang bisa kita perhitungkan. Apakah hari ini kita bisa berdampak baik orang-orang di sekitar kita? Kalau belum, itu artinya sholat kita masih perlu disempurnakan lagi, perlu diakim lagi, atau iqomah. Adapun nanti, lalu bagaimana dengan ibadah? Nah, ibadah yang adalah wamas tidak dibatasi dalam sholat saja, akan tetapi dalam segala aspek kehidupan kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ibadah. Apa maksudnya ibadah? Itu rasa tersungkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang mindsetnya gimana nih? Mindset ringkasnya atau mindset simpelnya. Cara kita untuk membedakan orang yang salah dengan orang yang benar. Yaitu tentang keberpihakan. Ketika kita berpihak kepada Allah, itu artinya kita sudah ada di jalan yang benar. Mau dimanapun dan kapanpun, sedang apapun kita, ketika kita sedang berpihak kepada Allah, maka itu adalah jalan yang benar. Tapi ternyata kalau kita sedang berpihak ke yang selain Allah, itu artinya perlu dipertanyakan lagi keimanannya. Apakah sedang yan kusu, dan yan kusu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena biahnya, yang dimana dia nggak punya role model, tuntunan yang patut dia contoh itu siapa, nah dia masih keblinger, bingung. Padahal wa ma'atakumur rasulu fakutuhu. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada role model yang sudah jadi abadi. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya cara simpel bagaimana mindsetnya adalah tentang keberpihakan. Kamu di sini atau Anda di sini atau kita di sini, apakah sudah berpihak kepada Allah atau belum? Kalau belum, mari kita sama-sama untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu berpihak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saya sampaikan. Untuk seterusnya, mari kita bahas di diskusi kali ini. Saya persilahkan. Kali ada yang mau bertanya? Diacungkan tangan. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sama kajian hari ini. Aman, nggak ada ya? Ya, ada. Ini kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi yang bermanfaat buat kita semua. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, di mana ini tentang keberpihakan kita siapa dan tentang kebermanfaatan kita sudah sampai mana. Sekian bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekeliruannya. Mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kami. Aku lo qauli hadza wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si foto tuh, pina kita ya. Suara saya terdengar. Nah, pada diam. Oh, Ada. Oke. Ya, saya lupa. Maaf.